Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Furkan dengan rekan saya Agni Octavia Siantur. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Besar Pancasila. Bab 1, pendahuluan. A. Sejarah lahirnya Pancasila. Sesuai fakta sejarah, Pancasila tidak terlahir dengan seketika pada tahun 1945, tetapi membutuhkan proses penemuan yang lama dengan dilandasi oleh perjuangan bangsa yang berasal dari gagasan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dalam usaha merumuskan dasar negara Pancasila, muncul usulan-usulan pribadi yang ditemukan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara lain Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 berpidato mengemukakan usulan tentang 5 dasar Pancasila. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidato spontan yang selanjutnya dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Bab 2. Pembahasan. Arti lambang Pancasila. Burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia sejak negara ini berdiri. Akan tetapi tidak semua orang tahu tentang arti dan makna Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Burung Garuda Pancasila dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan Dewa Wisnu yang besar dan kuat. Warna burung Garuda adalah kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan jaya. Gambar Pancasila. Di bagian dada burung Garuda terdapat perisai yang dalam kebudayaan serta peradaban bangsa Indonesia merupakan senjata untuk berjuang, bertahan, dan berlindung untuk meraih tujuan. Bintang sila ke-1 Pancasila melambangkan keutuhan Yang Maha Esa. Rantai baja sila kedua melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin sila ketiga melambangkan persatuan Pancasila. Kepala banteng sila keempat melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan pemusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas sila kelima melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat Pancasila. Sebagai suatu paham filosofi, pemahaman terhadap Pancasila pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada dua pengertian pokok, yaitu pengertian Pancasila sebagai pandang hidup dan sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila negara Indonesia yang berasal dari ajaran Buddha dan kitab Tripitaka, dua kata. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi secara leksikal Pancasila bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Baiklah, saya Apni Octavia Siantur yang akan melanjutkan hasil diskusi kami. D. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu paham filsafat atau philosophical way of thinking. Oleh karena itu, harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam hal ini, Pancasila adalah sebagai petunjuk arah kegiatan di segala bidang kehidupan, sehingga seluruh tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional menurut hukum ketatanegaraan. Oleh karena itu, setiap orang tidak boleh atau tidak bebas memberikan pengertian atau penafsiran menurut pendapatnya sendiri. Oleh karena Pancasila tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara, sebagaimana jelas
tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. A. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimasukkan dengan kepribadian Indonesia adalah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan A. Dasar negara kita, B. Pandangan hidup bangsa Indonesia, C. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, D. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, E. Perjanjian seluruh rakyat Indonesia. G. Ideologi Pancasila. Secara etimologis, istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, pemikiran, dan kata logos yang berarti ilmu. Kata oidia berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengetahui, melihat bentuk. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, maka secara struktural Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealis, dimensi fleksibilitas, dan dimensi realitas. Sekian dari hasil pembacaan diskusi kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.